Dalam perjalanannya menyebarkan Islam di Nusantara, Sunan Gunung Jati meninggalkan banyak kisah. Salah satunya adalah kisah Ratu Darah Putih. Pada sekitar tahun 1525 Masehi, Sunan Gunung Jati tiba dan memasuki pelabuhan Meringai di Kerajaan Pukung atau Lampung. Kedatangan Sunan Gunung Jati di Pukung pada awalnya karena surat yang dikirim penguasa Pukung melalui burung merpati yang berisi meminta bantuan pada penguasa di luar Pukung untuk mengatasi gangguan berombak yang merajalela di Pukung, hingga sampailah surat tersebut kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bersedia membantu mengatasi perombak di Pukung jika berhasil agar diizinkan berdakwah Islam di wilayah Pukung yang saat itu merupakan kerajaan Hindu. Setelah berhasil mengatasi para perampok, Sunan Gunung Jati kemudian mulai berdakwah. Banyak rakyat Pukung yang memeluk ajaran Islam, kemudian diikuti raja dan para kerabat kerajaan. Kemudian Sunan Gunung Jati melamar putri Raja Pukung, yaitu Putri Sinar Alam. Namun karena tradisi di Pukung yang melarang putri pertama raja menikah dengan orang luar kerajaan, akhirnya lamaran tersebut ditolak. Akan tetapi, Raja Pukung kemudian menawarkan putri lainnya, yaitu Putri Kandang Rarang, untuk dinikahi Sunan Gunung Jati, dan disetujui. Dari pernikahan tersebut memiliki putra bernama Muhammad Soleh, atau yang lebih dikenal dengan Menak Kejalar Ratu. Saat kembali ke Cirebon, Sunan Gunung Jati tidak membawa serta anak dan istrinya. Sunan Gunung Jati kemudian meninggalkan sebuah cincin agar kelak diberikan kepada putranya. Selang beberapa tahun kemudian, Sunan Gunung Jati kembali ke Pukung untuk menengok anak dan istrinya. Pada saat itu, putri pertama Raja Pukung, yaitu Putri Sinar Alam, ternyata belum juga menikah. Sunan Gunung Jati kembali melamarnya dan kemudian diterima. Dari pernikahan tersebut lahirlah Muhammad Aji Shaka, atau yang dikenal dengan Menak Kejalabidin, yang kelak dari keturunannya lahir seorang yang termasuk dalam tokoh pahlawan nasional asal Lampung, yaitu Raden Inten. Dengan semakin pesatnya perkembangan Islam di Lampung, kemudian Lampung ikut bergabung di Kesultanan Cirebon sebagai Depaten di bawah kendali Kadipaten Banten pada tahun 1530 Masehi. Beberapa tahun kemudian, setelah Muhammad Soleh dan Muhammad Aji tumbuh dewasa, kemudian menemui Sunan Gunung Jati untuk menimba ilmu. Setelah cukup ilmu, mereka diminta kembali ke Pukung. Muhammad Soleh, yang merupakan putra mahkota, dibekali sebuah kotak kayu yang berisi surat Al-Fatihah, sholawat nariyah, dan ayat kursi, dan kotak tersebut hanya boleh dibuka saat dia dinobatkan menjadi Raja Pukung. Sementara Muhammad Aji Shaka diminta mencari gunung yang tinggi yang terdapat batu putih di dalamnya. Kemudian ia menemukan
gunung yang sesuai petunjuk dari Sunan Gunung Jati, yaitu Gunung Raja Basar. Kemudian terjadi musyawarah untuk membagi kerajaan Pupung menjadi dua. Muhammad Soleh naik tahta dan membuka kotak pemberian Sunan Gunung Jati. Di dalamnya juga terdapat kain putih yang bertuliskan Ratu Darah Putih, yang berarti raja yang adil dan bijaksana, bersih dari sifat tercela. Kerajaan yang dipimpin oleh Muhammad Soleh kemudian dikenal dengan Keratuan Darah Putih Melinting, sementara Muhammad Aziz Saka yang menetap di Raja Basar, yang kemudian mendirikan keratuan yang dikenal dengan Keratuan Darah Putih Raja Basar.